Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, Allah tidak akan menyiksa kepada mereka disebabkan karena mengalirnya mata, dan tidak karena susahnya hati karena ditinggal oleh almarhum atau almarhumah, tetapi yang bisa menyebabkan mayit itu sampai disiksa itu disebabkan Rasulullah sambil isyarat menunjuk kepada lisannya, ini loh sebabnya. Atau Allah juga menyebabkan memberikan kasih sayang, memberikan rahmat kepada mayit itu ya juga sebab ini. Jadi mulut ini bisa menjadikan sebab mayit itu disiksa, dan ada kalanya lisan itu juga bisa menjadikan rahmat kepada Allah. Rahmat dari Allah kepada mayit itu. Belajar Rasulullah bersabda, wa innal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi 'alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa disebabkan menangisnya ahlinya mayit. Nangisi alaihi kepada mayit. Nangis yang bagaimana? Yang nangis itu sampai keterlaluan yang terkesan seolah-olah tidak rela atas ketentuan Allah, sebagaimana dalam hadis qudsi gimana? Malam yarda bi qada'i walam yashkur ala ma'i ya walam yasbir ala bala'i fal yatlu rabban siwa. Terkesan seolah begitu nangis, atau kadang-kadang nangis yang dibuat-buat sampai dibelikan seperti tangisan Cina. Nangis hanya sekedar pantes-pantesan, ala bayar. Kalau kamu ingin oleh bayaran oleh Cina mati sampai dulu nangis, padahal ini akan menjadikan satu bahaya untuk seperti siksa. Rawahu Syaitan an Ibnu Umar. Sekarang mana ya? Ia pun melibat halaman hukum dan berkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Pokoknya orang muti sapa ingsun peming sira kabeh. Gelem tok awakmu tak mulangi tak sudono bi akbaril kabair kelawan luwih gede-gedene pira-pira dosa gedhe. Jadi babonane babon. Dosa gede itu banyak. Kemarin kita ngaji dalam Bajuri kan terang banyak sekali itu cabang-cabangnya. Dosa besar adalah
masih ada banyak cabang-cabangnya. Zaman buka saja di dalam Bajuri yang kemarin telah kita coba untuk kita lihat dan kita pelajari. Nah, di sini ada akbaril kabair kata Rasul. Lu gede-gede ini dosa gede. Pertama al-isyraku billah, musyrikno marang Allah. Nomor loro wa uququl walidaini lan wani-wani wong tuwa loro. Wa qauluzur lan dadi saksi kuno. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Bakr. Rasulullah memberikan satu tawaran kepada sahabatnya, kon sahabat gelem tak kandhani dosa sing paling gedhe yaiku telu. Siji musyrik marang Allah, loro wani-wani wong tuwa, telu dadi saksi ucapan selingkuh. Mula siapa itu Syekh Luqman pertama-tama pesan kepada putranya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Ini pertama. Sebab apa? Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu penganiayaan yang besar. Bagaimana tidak? Allah akan diberikan satu tundi, satu contoh. Padahal dalam surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok kemudian kamu membuat syirik, membuat sekutu kepada Allah? Orang yang kamu buat sekutu adalah makhluk Allah juga. Coba kalau kamu pikir, sebagaimana Allah firmankan juga di dalam Al-Quran dalam surat yang lain, ya, orang-orang kafir mengambil syirik, mengambil sekutu Allah itu laksana apa itu sih pembandingnya. Inna al-hanal buyut labaitil kabut ittahadat baitan, seterusnya. Jadi orang kafir itu mengambil Tuhan yang laksana dicontohkan Allah seperti laba-laba yang membuat rumah. Ada hujan, kehujanan, ada panas, kepanasan. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga pernah mencoba mengingatkan kepada ayahnya, ya, yang mana
Bapak, apa yang kau sembah itu tidak akan membahayakan, juga tidak akan memanfaatkan. Demikian juga dicobakan lagi kepada kepada Raja Namrud. Raja Namrud juga diingatkan, kamu mengambil Tuhan, kok ya Tuhan yang semacam itu. Tuhan saya itu, kata Nabi Ibrahim, bisa mematikan, bisa menghidupi. Jawabnya Namrud, innallaha inni, bagaimana? Ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupi dan bisa mematikan. Coba ambil 2 orang, taruh di muka saya. Akhirnya diambilkan. Yang satunya dipotong bulunya, loh, mati. Yang satu saya biarkan hidup. Oh, boleh. Oke, kata Nabi Ibrahim. Tapi Tuhanku, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi ilal maghribi, fa'ti biha. Kalau Tuhanku bisa sekarang gimana? Mendatangkan matahari dari arah timur menuju ke arah barat. Bagaimana kamu andai kata sekarang? Bisakah kamu mendatangkan sengenge atau matahari dari barat untuk menuju ke timur? Di sini ya, walaupun sudah KO, tapi namanya kadung sudah sumum, bukmun, umyun, wahum layar, sudah kadung khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum. Ini tadi, makanya dosa yang paling besar, ya besar-besarnya dosa besar adalah al-isyraku billah, menyekutukan kepada Tuhan. Yes. Justru dosa musyrik inilah yang tidak bisa diampuni. Bagaimana Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni apabila kepada orang yang menyekutukan kepada Allah. Allah disekutukan, disamakan kepada yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi Allah. Tapi wa yaghfiru masih bisa apa? Memaafkan, mengampuni dosa-dosa selain bagi Allah yang kehendaki. Bagi Allah yang kehendaki, tetap Allah masih mengampuni dosa-dosa yang lain sebesar bagaimanapun, selama orang yang orang itu mau tobat. Dan taubatnya selama belum nyawanya sampai pada tenggorokan, ya, ini akan dimaaf. Atau walaupun tidak tobat, tapi dia
Allah kalau mengendaki masih mau mengampuni. Syaratnya orang tobat apa saja ya, termasuk musyrik. Itu andai kata mau tobat itu selama asal mau tobat itu innallaha yaghfiru, bagaimana itu? Yaghfiru dzunub malam yughar innallaha yaqbalu taubata an ibadihi malam yughar. Allah masih nerima tobatnya seseorang yang mau tobat selama masih belum nyawa sampai pada Quran. Kalau sudah sampai pada Quran bagaimana? Di situ dibuat ujian di sana sini, gimana? Bung Isa lama tobat Isa lamun ditutup bakal susah jenis lawang tobat wis kadung iki putrane Mbak Sarmali duduk timburi duduk iya duduk kok remaja kok alhamdulillah gak dikira pandangan Bung Isa lawang tobat Isa mengon lamun ditutup bakal susah dosa yang paling besar-besarnya dosa adalah uququl walidain. Begitulah sebagaimana yang dipesankan Nabi Syekh Luqman juga kepada anaknya setelah berpesan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, akhirnya wa wassaynal insana bil walidaini ihsana. Iya kan? Ihsana tak hamalatu. Jadi setelah itu Syekh Luqman setelah mesen dan memberikan mau'izah kepada putranya tentang masalah la tusyrik billah, kedua adalah wasiat lagi kepada manusia terhadap orang tuanya. Ya, ihsanan itu ay aksin ihsanan. Nasabe masdar itu walasbuhu bil fi'lihil mufrad dan ay aksin ihsanan. Itu jenenge masdar yang semacam itu masdar lafzi Allah
wa yuwafiq fi'lahu alladhi jara fil lafzi wal makna falaf ya yura. Dan faedahnya faedah tauhid aksin ihsana, kepada orang tua suruh membaiki, harus berbuat baik. Sebab Allah Ta'ala sendiri berpesan, apabila kamu terima kasih kepada saya, kata Allah, jangan lupa kalau saya adalah Tuhan seluruh alam. Tapi ibu dan ayahmu, ayah dan ibumu adalah pangeran sing keton. Ya kan? Bapak ibumu lah pangeran dan mulane awak mulak pangeran. Kita menurut bapakmu pangeran kagum ngeran. Kau ngenger apa? Menurut bapak. Mulane Allah ada ayat 3 yang tidak bisa lepas. 1, atiullah wa atiur rasul. Tidak bisa pisah. Kalau taat pada Allah pasti harus taat kepada Rasul. Tidak bisa satu-satu. Ya sampai tak ada Allah tak Rasul gak iso. Nomor 2, aniskurli wali-wali. Nek kon terima kasih nang aku, ojo sampai kon ora terima kasih nang wong tuamu. Sebab wong tuamu adalah pangeran keton. Dielino karo Syekh Luqman, ya, nang kono ya bunaya, ya, lebih insan waseresana berarti hamadu ummuhu wahnan ala wahnin. Dulu entah ibumu seorang wanita itu lemah, ditambah untuk mengandung kamu berbadan 2, ya, ditambah badan 2, sudah dirinya saja sudah apes, sudah lemas, sudah loyo. Zaman delok kamu itu nek rayu enggak semberikut bau itu. Ada ditambahin uang mana yang diruwetkan itu, ya. Dan selalu ya, wahnan ala wahnin. Setelah melahirkan di situ sampai 2 tahun baru sampai aniskurli wali-wali. Di pesan-pesan Syekh Luqman terhadap manusia, kepada manusia terhadap orang tuanya. Malah di sana dipesankan, ya, kalau orang itu diwajibkan pertama wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Mari ngono ila iya kan termasuk musyrik tadi. Dilarang musyrik. Allah mewajibkan kepada kita tidak boleh menyembah siapa-siapa. Illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Iya karena itu bayar. Terus ayat wa bil walidaini ihsana, dipesankan nasihat pada orang tuamu, kedua orang tuamu ihsanan, ay aksin ihsana, perbaikilah dengan perbaikan yang sungguh-sungguh. Imma ya belugona intakal kibaro sopo ahaduhuma
ada kalanya salah satu daripada kedua orang tuamu itu sudah mengalami tua renta, sudah tua kempong perak nentutan bisa. Ini kalau sudah tua kadang-kadang ucapan-ucapannya, ingatannya sudah berubah. Alkilahuma, atau kedua orang tuamu sudah tua kedua-duanya. Iya, hati-hati, kata Allah, fala takul lahuma uffin. Jangan sampai sekali-kali bicara kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata hus. Wong tua ora apa-apa. Ngocor. Coba. Kita dilarang bicara hus. Artinya seolah-olah orang tuanya itu sudah tidak tahu apa-apa. Dirakan sampah begitu saja. Terus penting mangan kalau jodoh mbak Doko, seolah-olah begitu. Hus, wong tua, wong tua nanti hus juga. Tidak boleh wala takul lahuma uffin. Apalagi falatan rumah, ojo sampai minta sirahuma ing karone wong tua loro. Malawa kullahuma qaulan karima, lan ngomong sira nang wong tuwa loro kanthi omongan sing karima. Karima omongan mulya iku apa? Omongan mulya iku apa? Cara ketimuran di sini ya bosan karo wong tuwa. Kok gelani kongkon bosan gelane abote. Kono ku asale dikandung ya ibu ya Allah, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui putra putrimu itu. Ibu, nah, coba ini sampean eling-eling, sampean dikandung 9 bulan, ya. Oh kami lahir ibu yang tersiksa, ayah bingung tak karuan mana tujuannya. Iya tak bingung bapakmu nalika kon lahir ibumu nak jero kamar meruntus. Alah, kon karek jam juga. Asale nomor weteng blenduk sakmono, digotong 9 bulan. Ya, 9 bulan ditokno, masya Allah, kala rahmat Allah Ta'ala, barang sakmono ditokno dalan sakmono. Ya Allah, gak iso mikir kadang. Di dalam cilik kadang-kadang ngangel-ngel. Kemana senjek mantan baru perawan. Nah kok di dalam kon sak cilik-cilikane ndak selesai sak kepal kurang gede. Lu lagi bro-bro kono coba.
Iku nek totoane nek urip ya urip piye to? Ibu kami lahir, ibu yang tersiksa, ayah bingung tak karuan mana tujuannya. Jane arepe nyekel liko, kliru nyekel lirus, jane arepe kaya apa ngono. Diulangi wong apa bedheka kon bukai kabeh sing talen-talenan sik suruh sik durung itu lahir akhire eling lho usus karo kula durung jare tidak apa-apa kan kon bukai kabeh lawang-lawang kancingan kon bukai kabeh ya nasihat kan takkan Pak Majri enggak betul ngono ku usus kathok itu dibuka bareng ngadeg kelalen wah bahaya ngadeg kelalen usus dibuka yang melorot ada ono beda sawanan kabeh dukun dan bermilih sama menghadiri orang banyak datang mengandung rindunya hati. Orang banyak datang padha ndonga kata ya Allah muga-muga ya bayine nusana metu dedep kono nak gemona mancatana nuskan itu sekruntal lanjut mula kamu harus ingat pada waktu sudah besar ini harus bakti. Oh ibuku tahu bos ibumu ana ngarep alam seksanya tak dapatku membalasnya. Tahu ibu makanan jelas dari itu janganlah sekali anak menyakiti hati ke orang tuanya. Mentol jangan sampai air susu dibalas dengan air tobat. Masa kesusahan ayah ibu lebih-lebih ibu ya ini kongkon wa kullahuma qaulan karima kongkon bosok kok ono sing gak gelem lho kok ono kok mentolo ya kene-kene kita udah bosok kabeh udah bosok itu yang durung karek sing gablek-gablek kok ya kan basa mawon Qur'ane pelajarane kaya ngono. Rifan ndek Rifan pinter saya basa. Ngomong ke bapakne ora basa, adine ya padha. Tapi saya itu mulai basa. Ndi bawiji.
Lah kok jangan mondok ado-ado di sini syaratnya anak-anak yang sudah mondok di sini wajib anak-anak boswa. Kita ingin mengeterapkan firman Allah wa kullahuma qaulan karim. Orang namun qaulan kariman bagaimana waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Ya, sampean apabila lewat ngarepe wong tua loro, sampean harus rendahno suwiwimu iku ndekno. Awakmu disuwiwi ya. Ya baumu ndekno lah. Dindekno. Karena kasih sayang kepada orang tua, maka kamu harus menghormati muka orang tua. Ojo kok tergelejer. Dilo senajan dhuwur tambah ora gelem dilo, gelejer. Tidak punya tata krama. Anak kurang sambil ini masalah biasa itu mang juga urusan masalah izin dimulai teko pondok teko jon tinggi karo sapa kale niku Fauzi. Nah ini mudakir siapa? Kali Yusuf. Kali Yusuf. Enak karena saya lepu karena oke. Karena saya mangana oke. Jadi dimulai enggak buatan takkan mikir mudakir kan jeblek-jeblek mula apa kan kepengen kudu rapi boten jadi arang-arang ya boten nggih sampun suwe-suwe asura sukan diparjaya kepada di Bukhari rela itu di Bukhari mari teko Jakarta ke Kudus ada jenang Kudus saya kira turu kami harus wajib apa gawe ini sampeyan adu-adu teko kene teko Kalimantan rene teko Ngrau rene gak boso teko Jakarta rene lah iya teko Simo rene nek nus kanto wis boso tak punya mula jadi mari ngono kalau di hadapan orang tuanya urutannya waqfid lahuma janahadzulli kongkon ngesorno suwiwimu ya nok ngarepe wong tuamu krana minar rahmah karena kamu melahirkan kasih sayang pada orang tua. Yang terakhir di sini wa kullahuma qaulan orang wakul rabbir khamhuma kama rabbayani sampeyan kewajiban tidak bisa balas apa-apa kepada orang tua. Kapan sampeyan pernah gendong karo wong tuamu? Sampeyan mulai di dalam kandungan sudah digendong, sampeyan
digendong mana, mbak ngemiin, mbak besusi, mbak nyukokno geni, mbak ulek-ulek sampai 2 tahun ngemiin, ya sampai abane ibumu senengane bapakmu sampai entek isine kenyut, ya apa balasannya? Ya, maka sampeyan diperintah oleh Allah Ta'ala tiap-tiap waktu minimal sampeyan nek apan tiap mari sholat sampeyan ndonga dizikno sak badane awakmu terus wong tuamu. Allahumma ufirli dunubi wali walidayya coba warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Terus seperti saya, milik saya ini saya rangkum sudah untuk tiap waktu sholat itu. Allah beli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah nurfirana dunubana wali abaina wali ummahatina wali masyayikhina wali jami'il ikhwan wali jami'il muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat tadi wali ustazina tak terus ya, wali mu'allimina tak terus ya. Baru nanti kamu yang lain jangan sampai tinggalan dizikno. Anggur mari maca Fatihah juga begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin. Minimal wali walidayya amin. Syukur lewat tambahin walil mu'minina amin. Mula sampai nambahin walil mu'minina itu jalur sepura wong mukmin itu andai katakan duwe anak iku dia iku mau dus oleh tiap hari nak wali kuburan itu mangan itu oleh didil ya dalam matu sampeyan delok nang gone i anak jus loro. Ruhe wong mukmin itu mangan sing sangka hasil apa dungane wong mukmin itu titil kenapa nus cek gak duwe anak sing khusus spesial titil mendina tapi ya titil ya lumayan loh. Dungane wong mukmin itu al arwahu junudun mujannadah saling kait mengait. Tapi andai kata punya anak sendiri di situ adalah lebih lengkap lagi. Sebab khusus kepada orang tuanya. Itu kan ada cerita itu, anak punya anak, dia itu mati punya anak jualan manisan di pasar. Nah, itu diimpekno karo salah satu daripada guru bahwa ketemu orang itu dia sedang didil. Padahal kemarin diketahui oleh guru yang biasanya riadah di kuburan itu dia ada persediaan makanan yang macam-macam lah yang lezat. Ketika ditanya yang kedua, kenapa sampean kok ikut-ikut didil kepada orang lain? Nanti buka itu di dalamnya anak dijual
bab kitab janais. Jawabannya orang ibu tadi niki anak kula tinggal itu tasih sugeng dodolan ten pasar piyambake kalih dodolan niku selalu piyambake niku maca Quran hadiah dihadiahkan ganjaran datang kula langsung kula mulane sugih terus bareng sakniki anak kula sampun sami-sami ahli kubur kados kula sampun mboten wonten kula dadi sakniki kantun picil-picil. Lah disinilah harapan sampean aduh-aduh diberangkatno teko omah aduh-aduh kabeh ning kono dituju kepengin dadi waladin sholihin yadkhula. Mana mungkin kamu bisa termasuk kategori sholihin nek apa sampean boso tak gelem. Ya apa definisinya anak saleh itu? Ayo. Al-qaim bi hukukillah, yang selalu bisa netepi apa yang perintah Allah, bisa jauhi apa larangan Allah, itu qaim bi hukukillah wa hukuki ibadi, lan bisa netepi hak kaulane Allah, terutama adalah orang tua. Sebab Allah dawuh anishkurli wali-walidayya. Sampeyan umpama kalih kasih sayang wong tua, ya Allah. Sampeyan mari lahir pelocot didekekno bak banyune ate aja kate setengah jam 3 menit ae kelemno nek kono. Ayo ngomong iso kan sama-sama dikon langsung jadi